mengenai akhirat untuk insyaallah rekaman yang ke-21. Pada subuh kemarin kita membicarakan perdik-perdik ya, berupa dialog antara manusia neraka dengan manusia surga, baik terhadap atau dalam keadaan mereka sebelum masuk surga gitu, maupun di dalam surga ya, di dalam neraka ya. Kemudian bagaimana dialog manusia terhadap malaikat ya, dan sebagainya. Itu merupakan cerminan yang perlu kita renungkan apa yang terjadi. Ini suatu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi ya. Seandainya itu diperkirakan buruk bagi kita, maka apa yang kita harus hindari ya. Ini suatu hikmah yang sangat bagus sekali. Maka kalau kita mempelajari mengenai akhirat itu dengan sebaik-baiknya ya, maka ketika kita membaca Maliki Yaumiddin ada perasaan takut, tapi juga ada perasaan mengagungkan Allah ya. Sehingga Allah menjawab, telah diagungkan akan daku oleh hamba-Ku ya. Mari kita kembali dari kemarin, dari ayat 46 ya, ayat 46 sampai nanti seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara kedua penghuni surga dan neraka ada tabir ya, yang menghalangi di atas Araf, tempat tertinggi ya. Ada orang yang saling mengenal. Jadi kita di Araf tuh ya, berada di tepi Araf itu dalam kondisi sebelum masuk neraka, sebelum masuk surga gitu kan. Dalam kondisi siap-siap masuk ya. Maka bagi orang yang bahagia, dia akan mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ucapan orang-orang yang bahagia di situ ya, yang siap masuk surga gitu. Mengucapkan alhamdulillah. Kalau seandainya Allah tidak memberi petunjuk ke arah jalan ini ya, maksudnya petunjuk ke surga ini ya, maka kita tidak mungkin sampai ke sini. Nah, kira-kira begitu ya. Ini sering dibaca ulama ini ya, dalam khotib juga, dalam khutbah ya, diawali wa qalu alhamdulillah, mereka berkata alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, ada dua kelompok yang berjumpa, walaupun ada tabir ya, walaupun ada tabir, tapi jelas kita bisa melihat dan saling mengenal ya. Ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Ada yang ya tanda muka hitam, ada yang bersih gitu kan, saling mengenal tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, Salamun alaikum. Jadi orang penghuni neraka itu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya. Tapi tidak dijawab, tidak ada jawaban. Dan tidak ada kewajiban menjawab. Habis ya.
Tidak ada kewajiban menjawab. Ya. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Ya. Wa bainahuma hijab, di antara mereka ada hijab. Wa 'alal a'raf, berada di atas bukit Araf, ya. Rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Beberapa orang, ya, saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Wa nahdahu ashabul jannah, dan mereka di atas Araf berseru, ya, kepada para penghuni surga, an salam alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka penghuni surga belum masuk surga, ya, dan mereka sangat ingin masuk surga. Kemudian ayat selanjutnya, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang yang zalim itu. Masih berdoa, ya, walaupun dalam kondisi sudah aman, kira-kira sudah aman, ya. Wa idza suriqat absaruhum, jadi ketika dipalingkan penglihatan mereka, tilqa ashabin nar, ketika dipalingkan melihat orang-orang calon masuk surga, qalu Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Itu kita dawamkan, ya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rabbana la taj'alna, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan Engkau jadikan kami, ya, ma'al qaumi zalimin, bersama orang zalim. Jadi doa itu merupakan doa yang harus kita sering-sering baca dalam kondisi kita melihat kezaliman, ya. Kita berdoa menghindari dari orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin, ya. Kemudian ayat selanjutnya, dan orang-orang di atas Araf menyeru kepada orang-orang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan, ya, dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Ini suatu pernyataan bahwa kita betul-betul harus hati-hati terhadap kurnia Allah. Betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tentu dalam perjalanan itu tidak mudah, ya. Ada tentu harta-harta kita yang mubazir, boros-boros, tidak bisa dipungkiri, ya. Kita selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat apa-apa yang seharusnya lebih baik kita lakukan, ya, dengan harta tersebut. Lebih banyak katakanlah kita berikan kepada fakir miskin, anak yatim. Merasa kurang terus, ya. Nanti ada saatnya kita
sampai pada kondisi menyadari apa-apa yang kita lakukan walaupun sudah banyak, tapi karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada perasaan kita kurang. Sembahyang kita ini sudah rasanya kurang gitulah. Padahal mungkin tahajud sudah, duha sudah, ya. Sembahyang sunat lainnya sudah, yang wajib apalagi, ya, rasanya kurang selalu gitu. Apa yang kita lakukan kurang selalu. Itulah sikap mukmin yang baik. Di dalam surah Al-Mu'minun nanti, ya, kita bahas nanti. Perasaan seperti itu dikembangkan di dalam diri kita. Ya, jangan merasa rasanya sudah cukup lah, ya kan, gitu. Itu perasaan yang kita kembangkan karena ilmu tadi, ya, ilmu kita tahu bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, dan tahu kita perasaan kita akan berkembang ke arah kurang cukup, rasanya kurang saja gitu. Sebanyak-banyaknya kita berikan rasa kurang selalu, ya. Walaupun mungkin kita tausiahnya tiap subuh, perasaan kurang, apa nggak ditambah asar lagi? Apa ditambah zuhur lagi? Nah, gitu. Perasaan itu yang perlu dikembangkan. Jadi harta yang kamu kumpulkan itu dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya gitu. Qalu, mereka berkata, ma'aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun, yang kamu sombongkan. Itulah orang-orang yang bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula bersedih hati. Nah, itu. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang kafir, ya. Padahal dia selama di dunia itu ya orang Islam gitu loh, ya. Karena menutup segala sesuatu ditutup oleh dia, maka dikategorikan orang kafir. Yaitu, baru siapa yang disebut kafir di situ? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, ya. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana dahulu mereka melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, yang saya janjikan kemarin ngecek, ya. Jahadu itu dalam kamus Qur'annya itu dia tuh sebenarnya tahu yang benar tuh udah tahu, gitu kan? Tapi dia tidak pilih gitu. Sebagai ilustrasi, ya. Tentu dia diingatkan, siap-siap loh, kita selama di dunia ini untuk siap-siap bahwa kehidupan akhirat nanti bagaimana gitu. Dia akan jawab, dia sudah tahu sebenarnya, dia paham itu, ya, paling tidak pernah mendengar dan lain-lain sebagainya. Namun dia jawab, nantilah urusan akhirat itu nantilah, urusan akhirat di akhirat nanti. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan jahadu, ya. Saya kira cukup dulu, ya.
Nah, satu lagi ayat. Ayat ini terpisah dengan di belakangnya, hanya kelanjutannya saja. Walaqad ji'nahum bi kitabim fassalnahu ala ilmin. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran ini kepada mereka. Jadi Al-Quran ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, ala ilm, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, ala ilmin huda, yang dijelaskan atas dasar ilmu pengetahuan, petunjuk, wa rahmatan liqaumi yu'minun, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini sebenarnya di dalam ayat-ayat tersebut terkandung pengetahuan yang menunjukkan bahwa ke arah petunjuk gitu. Jadi maksudnya petunjuk itu belum begitu paham, ya, belum begitu paham apabila pengetahuannya tidak dapat. Gitu. Misalnya, ya, disuruh kita hamba-hamba Allah tuh supaya berbicara lebih baik. Ya. Nah, manfaat dari berbicara lebih baik, cara dan sebagainya tentu ada ilmunya. Gitu. Jadi dengan ilmu komunikasi, ya, teknik-teknik berkomunikasi dan sebagainya itu, sehingga bisa menjelaskan ayat tersebut, gitu. Ya. Jadi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu nggak bisa dipisahkan. Semuanya ilmu Allah. Kalau ilmu Allah itu ilmu yang tidak mungkin kita tahu kalau tidak diberitakan kepada kita. Nah, gitu ya. Kalau ilmu yang berkembang di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ilmu Allah juga, tapi ilmu yang dilengkapi oleh sarana pikiran, penglihatan, penelitian, ya, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang diperkuat oleh kemampuan kita berbicara. Itu di dalam surah Rahman tuh. Jadi kalau kita seandainya kita tidak mampu bicara, ilmu tidak akan berkembang. Karena sharing informasi, saling bertukar pikiran, saling berdebat, saling menguatkan, itu menimbulkan ilmu. Karena ilmu harus diperkuat dengan kemampuan berbicara, berkomunikasi. Ya, itu ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.